Abdan merupakan salah satu karyawan bagian marketing di salah satu showroom otomotif ternama di Jakarta. Ia baru saja menyelesaikan proyek besar, yakni berhasil menjual salah satu unit motor termahal di showroom tersebut kepada salah satu klien langganan perusahaan. Klien merasa sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Abdan, sehingga saat proyek selesai, ia menawarkan hadiah berupa voucher liburan ke Trans Studio Bandung kepada Abdan sebagai ucapan terima kasih. Namun, perusahaan tempat Abdan bekerja memiliki kebijakan ketat yang melarang karyawan menerima hadiah apapun dari klien. Suryo, sebagai rekan kerja Abdan di tim marketing perusahaan, juga ikut menasihati agar Abdan tetap patuh terhadap kebijakan perusahaan. Abdan terjebak dalam dilema. Apakah ia menerima hadiah yang menggiurkan atau mematuhi kebijakan perusahaan dan menolaknya? Oke, udah. Oke, makasih Mas Abdan ya udah bantuin saya buat ngejolin motornya dengan penawaran yang paling bagus gitu menurut saya. Dan saya nggak salah pilih buat pilih showroom ini, dan juga salah sebagai Mas Abdan buat bantuin saya buat beli motor ini. Oke, sama-sama Pak Dilan. Saya juga dengan senang hati sih ngebantunya. Semoga Pak Dilan senang ya sama motornya, sama sesuai sama ekspektasi Pak Dilan. Oh, pasti ya, Mas Abdan juga udah banyak banget bantu dari awal sampai akhir buat beli proses beli motor ini. Dan untuk itu saya pengen ngasih satu nih Mas sebagai bentuk apresiasi saya gitu. Kurang lebih ucapan terima kasih lah kurang lebih ini. Ya, terima kasih Pak Dilan. Ya ampun. Ya ampun. Makasih banyak ya Pak Dilan. Sebelumnya sebenarnya saya nggak bisa terima sih Pak Dilan, karena dari perusahaan itu punya kebijakan yang nggak ngebolehin Udah Mas, karyawannya. nggak apa-apa, ini anggap aja nih ucapan terima kasih dari saya. Ini nggak ada include sama ini dari penjualan nih, pure dari saya buat Mas Abdan, dan mohon diterima. Ya Mas ya. Baik, saya terima ya Pak Dilan. Iya Mas Abdan. Makasih banyak Pak Dilan. Dan saya izin pamit juga ya Mas Abdan ya. Makasih banyak siap. ya Mas ya. Makasih banyak ya Pak. Oh iya, Sur. lu lagi kenapa? Kayak lagi mikirin sesuatu. Aduh, iya sih Sur. Nih, coba lu lihat deh. Ini ada voucher tiket liburan dari tadi klien kita, Pak Dilan yang beli motor. Itu ngasih ini ke gua, katanya buat hadiah terima kasih gitu. Ah, voucher liburan? Berarti kalian bener-bener puas banget dong sama lu Dan. Tapi tunggu dulu deh. Lu gak lupa kan sama kebijakan perusahaan kita soal hadiah dari klien itu bagaimana? Iya, gua tahu. Perusahaan ngarang kita buat nerima apapun dari klien kan, entah itu hadiah atau apapun. Nah, tapi menurut gua di sini, ini bukan cowok atau apa Sur, tapi lebih ke bentuk apresiasi gitu dari Pak Dilan ke gua. Dan lo harus ingat satu hal, bahwa aturan itu dibuat untuk melindungi kita sebagai karyawan semua. Kalau lo terima ini, tandanya lo udah ngelanggar kebijakan perusahaan, dan lo tahu pasti risikonya berat banget lah. Gue nggak tahu Sur harus gimana. Sejujurnya ini kesempatan langka sih sebenarnya. Kayak siapa coba yang nggak mau liburan gratis ya kan? Ditambah lagi kayak gue udah lama banget Sur nggak liburan akhir-akhir ini. Iya, dan gue ngerti banget dan lu pengen liburan. Apalagi setelah kerja keras yang lu lakuin selama ini. Tapi lu harus ingat satu hal, bahwa ini tuh bukan tentang liburan atau hadiah aja. Perusahaan membuat aturan itu untuk melindungi kita sebagai karyawan semua. Jadi kalau sekali lu langgar, itu tuh masalah bukan muncul ke lu aja, tapi ke kita semua sebagai satu tim. Tapi Sur, gue ngerasa Pak Dilan ngasih ini tuh bener-bener dari hati gitu loh. Bukan buat tujuan yang buruk. Nah, secara juga lu tahu kan Pak Dilan gimana baiknya ke perusahaan kita, karena dia juga adalah langganan perusahaan kita. Iya sih, gue paham, dan gue yakin juga Pak Dilan nggak mungkin ada maksud jelek kan sama lo. Tapi menurut gue, aturan itu tetap aturan. Dan lo pernah dengar kan karyawan lain kena kasus sama kayak gini persis. Dan kalau lo terima ini, gue yakin masalah yang lain akan muncul dalam waktu dekat ini kan. Dan resikonya itu selalu nyata setiap harinya. Iya, gue ngerti. Tapi gue masih mikir aja sih, kayak kapan lagi coba gue dapet apresiasi kayak gini dari klien Sur. Ditambah lagi juga Pak Dilan sendiri kan yang bilang kalau misalkan ini tuh hadiah pribadi dari dia ke gue. Ya, gue ngerti banget perasaan lo, Dan. Tapi percaya deh, apresiasi sejati itu datangnya nggak harus dari hadiah liburan aja kok. Menurut gue, reputasi atau integritas lo yang bakal ngasih lo apresiasi jangka panjang. Gue yakin sih kalau lo punya prinsip
di depan orang lain, lu bakal jauh lebih dihargai daripada lu ikut liburan-liburan itu. Omongan lo ada benernya juga sih Sur, tapi rasanya kayak susah banget buat nolak. Dan menurut lu Pak Dilan bakal kecewa nggak ya sama gue Sur? Gue yakin sih Dan, klien kayak Pak Dilan tuh mungkin jauh lebih menghargai lo kalau lo jujur soal kebijakan perusahaan ini. Dan ini tuh bukan tentang soal bikin Pak Dilan senang atau enggak, ini tuh tentang lo tuh punya prinsip di perusahaan ini atau enggak. Dan jadi gue pikir lo bakal bisa ambil keputusan yang benar dan lo bakal tenang. Jadi tolong dipikirin baik-baik Dan. Yaudah nanti gue kabarin lagi ya Sur keputusan gue akhirnya nanti gimana. Sama gue lagi ada kerjaan lagi nih, nanti kita ketemu lagi di pantry aja ya. Oh iya Dan, Sur, gimana akhirnya keputusan akhir lo? jadinya gue bakal nolak sih tawaran dari Pak Dilan. Dan gue pengen ngabarin juga nih via telepon abis ini. Wih, bagus. Gue yakin lo pasti ambil keputusan yang benar. Oke, yaudah gue ngabarin Pak Dilan dulu ya, gue pengen telepon dulu. Halo, selamat siang Pak Dilan. Sebelumnya saya ingin mengucapin makasih banyak nih ke Pak Dilan atas apresiasinya kepada saya. Nah, saya izin ngasih tahu juga ya Pak, kalau misalkan di perusahaan kami itu sebenarnya punya kebijakan yang sangat ketat Pak terkait dengan penerimaan hadiah dari klien. Nah, maka dari itu juga dengan segala hormat saya harus menolak voucher hadiah dari Bapak ini ya Pak. Halo, selamat siang Mas Afdan. Oh gitu. Ya kalau udah jadi peraturan perusahaan ya saya bisa buat apa? Ya nggak apa-apa sih Mas. Dan saya selalu tuh sama Mas Afdan, soalnya jarang banget ada karyawan yang bisa jaga integritasnya kayak gitu dan ngikutin peraturan perusahaan. Tapi ya kalau Mas belum bisa nerima ya nggak apa-apa, saya tetap senang kok sama pelayanan Mas Afdan. Baik, terima kasih Pak Dilan atas pengertiannya. Semoga kita bisa bekerja sama lagi ya untuk kedepannya. Oke, saya izin tutup ya Pak untuk teleponnya. Selamat siang Pak Dilan. Asik, ada yang udah ambil keputusan terbaik nih. Gimana perasaan sekarang Dan? Jujur perasaan gue lega banget sih Sur, pokoknya abis bilang ke Pak Dilan barusan. Sama, gak apa-apa sih, mungkin gue kehilangan kesempatan liburan kali ini. Tapi gue bisa tetap punya pekerjaan sama gue bisa jaga nama baik gue untuk kedepannya. Atas ngikutin saran dari lo juga sih Sur. Nah, bener banget kan saran gue dari kemarin. Tapi yang menurut gue yang paling penting adalah lu tuh udah menjaga integritas diri lu sendiri, dan hal itu yang bisa buat beda lu sebagai profesional. Iya sih Sur, benar banget. Gue jadi belajar banyak juga nih hari ini dari lu. Berkaca pada video drama, terdapat pesan moral yang dapat kita ambil. Yang pertama, integritas adalah kunci. Menjaga kejujuran dan profesionalisme di tempat kerja jauh lebih penting daripada hadiah sesaat. Yang kedua, mematuhi kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan ada untuk menjaga reputasi karyawan dan perusahaan, dan mematuhinya adalah bentuk tanggung jawab pegawai. Dan yang terakhir, kejujuran terhadap klien. Menjelaskan aturan secara jelas kepada klien akan dihargai lebih dari sekedar menerima hadiah.